kita doa aja, nanti baru kita mengalir ya. Karena nanti kalau ngomong di sini belum berdoa. Bapa, kami serahkan seluruh perenungan malam ini, saat teduh malam ini sebelum kami tidur ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami mau dengar suara pesan-Mu Tuhan. Apa yang Kau ingin sampaikan lewat hamba-Mu, Engkau berbicara Tuhan. Kami hanya menjadi pendengar dan kami mau melakukan setiap perintah-Mu, firman-Mu itu menjadi rema. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Yuk, shalom semuanya, selamat malam, tetap sukacita ya. Saudara percaya hari ini kenapa ambil tema Tuhan tahu jalan hidup kita ya. Saudara yang lagi panik, tegang, pikirkan aja bahwa sutradara kehidupan itu lagi merenda cerita hidup kita ya. Cerita hidup kita dibawa ndak enak sekalipun, tetap Tuhan itu pegang kedaulatan skenarionya. Jadi jangan panik, karena yang tahu jalan hidup setiap kita ini Tuhan. Walaupun keadaan hidupmu sangat sulit, Tuhan tetap tahu jalan hidup setiap orang benar. Sekali Tuhan itu berkata bahwa hari esok selalu ada, harapanmu tidak akan hilang. Berarti itulah jalan hidup kita. Kalau namanya jalan hidup berarti dalam perjalanan. Orang benar itu dalam perjalanan jalan hidup, di mana hari esok selalu ada. Hari esoknya orang benar apa? Di firman Tuhan Yeremia 29, hari esok masa depan yang penuh harapan. Sekalipun kacamata kita melihat hari ini gelap, hari ini suram, hari ini kelihatannya sudah putus asa, tapi sekali lagi Tuhan berkata malam ini Tuhan tahu jalan hidup orang benar. Ketemunya nanti selalu hari esok, selalu ada. Harapan orang benar tidak akan pernah hilang. Orang nggak mungkin berharap hidupnya nanti bakal hancur, enggak kan? Setiap kita pengharapannya, bahkan banyak orang harapannya apa? Tuhan, aku berharap seperti mimpi. Aku berharap keadaan hidupku bakal baik adanya. Itu harapan kita. Nah, kita dalam perjalanan karena Tuhan sudah tahu jalan hidupmu, makanya Tuhan itu tidak pernah pusing dengan keadaan hidup kita yang sulit. Tangkap ya, keadaan hidup kita yang sepertinya kacau balau, goncangan demi goncangan terjadi, Tuhan tetap tahu jalan hidup. Dan Tuhan berkata malam ini, iblis itu mungkin bisa mengingatkan masa lalumu yang buruk, hari ini yang kacau balau, tapi iblis tidak pernah bisa menutup hari esok. Tangkep ya, Ayub bisa ngalami keadaan babak belur, tapi hari esoknya Ayub tetap Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Berarti sampai 4 keturunan Ayub hidup bahagia. Berarti Tuhan tahu jalan hidup Ayub. Tuhan tahu jalan hidup Eliawen. Tuhan tahu jalan hidup Melan. Tahu jalan hidupnya Feni di balik masalah yang terjadi. Nah, kita lihat ayatnya. Makanya hari ini tetaplah semangat. Ya, nggak boleh. Saudara percaya dunia dalam perjalanan jalan hidupnya dia nggak tahu. Tapi hari ini orang benar memang nggak bisa lihat 1 detik ke depan, 30 detik ke depan. Kita nggak bisa lihat ke depan itu terjadi apa. Tangkep ya, termasuk orang jahat yang di atas penderitaanmu hari ini bisa menjajah hidupmu. Tapi sekali lagi orang jahat tidak pernah tahu jalan hidupnya seperti apa. Tapi buat kita yang direkakan yang jahat, berita sukacita, Tuhan tahu jalan hidup orang yang direkakan yang jahat akan menikmati rekaan yang baik dari Tuhan.
Tanggap ya. Makanya malam ini yuk kita belajar satu ayat, Yesaya 57 ayat 18. Bagaimana Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya. Yesaya 57 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Sekali lagi, jalan hidup orang berkabung Tuhan sudah tahu. Malam ini Tuhan berkata buat saudara yang lagi berkabung, saudara yang lagi susah, Tuhan berkata, aku telah melihat segala jalan hidupmu dan aku akan menyembuhkan, aku akan menuntun engkau dan akan memulihkan engkau dengan penghiburan. Kalau memulihkan dengan penghiburan berarti ada sesuatu yang membuat hati kita bergembira. Tangkap ya, namanya memulihkan dengan penghiburan. Kalau memulihkan dengan penghiburan itu pasti memberikan damai sejahtera, sukacita, kegembiraan dalam hidup kita. 3 hal aja yang saya akan bahas. Yang pertama, di balik berkabungmu Tuhan tahu jalan hidup, yaitu Tuhan akan menyembuhkan orang yang berkabung. Tuhan menuntun kita yang lagi berkabung, Tuhan memulihkan dengan penghiburan orang yang berkabung. Mungkin setiap kita yang lagi live ini, saudara mungkin berkata gini, ya memang Bu Eli, hari ini saya lagi berkabung, sedih sekali. Lihat kondisi keuangan sedih, lihat rumah tangga sedih, lihat keadaan kesehatan sedih, lihat anak-anak sedih, lihat keadaan usaha yang sepi ya sedih. Kita semua lagi masa kesusahan besar. Namanya susah besar berarti berkabungnya juga besar. Tangkap ya. Tapi sekali lagi ada berita sukacita. Ketika Tuhan tahu jalan hidupmu, Tuhan berkata, pasti hari esok itu selalu ada. Jangan putus asa. Masa depanmu, harapanmu tidak akan hilang. Jadi sekali lagi, siapa yang lagi berkabung, Tuhan tahu jalan hidup kita, maka Tuhan menyembuhkan, Tuhan akan menuntun saudara, dan Tuhan pasti memulihkan penghiburan orang-orang yang berkabung. 3 hal ini yuk kita lihat satu persatu. Saudara yang lagi berkabung, yuk semangat, semangat. Ketika hari esok selalu ada berarti apa yang Tuhan sediakan di depan ini, kesembuhan, tuntunan. Saudara tidak akan pernah hancur karena kalau Tuhan nuntun itu pasti arahnya naik jadi kepala bukan ekor, berhasil dan beruntung. Dan saudara pasti melihat pemulihan dengan penghiburan. Ini sudah jadi perjalanan hidup kita yang akhir kehidupan kita. Kenapa hidup kita selalu ditutup dengan happy ending? Karena happy endingnya itu apa Bu Eli? Yaitu tadi penghiburan ya. Tuhan memulihkan dengan penghiburan, Tuhan menuntun kita dan Tuhan menyembuhkan kita. Itu yang Tuhan lagi bangun hari-hari ini. Yang pertama yuk kita lihat bagaimana Tuhan menyembuhkan yang berkabung. Saudara baca, saya nggak keluar dari Yesaya ya. Malam ini perenungan Yesaya, setelah itu kita selesai, kita istirahat. Siapa yang lagi berkabung, sedih besar, masa kesusahan besar, saudara hari ini yuk semangat, semangat, semangat. Percayalah kalau Tuhan tahu jalan hidupmu, maka jalan hidup kita nggak akan ditutup dengan sad ending. Nggak ada yang namanya rancangan kecelakaan, selalu ditutup yang baik. Nah kita baca Yesaya 57 ayat 14 sampai 15. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang berkabung? Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi. Lihat ya, firman yang kita dengar dari yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayan untuk selamanya, yang maha kudus. Ternyata waktu kita mendengar firman, firman itu adalah Allah sendiri, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus. Malam ini
sedang berfirman. Dan saudara dengar, saudara membuat kita bangkit. Jangan dengar apa kata fakta, jangan dengar apa kata orang, jangan dengar apa kata iblis, tapi dengar kata Tuhan yang maha tinggi, mulia, maha kudus. Aku bersemayam di tempat yang tinggi dan di tempat yang kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Berapa kali firman diulang? Menghidupkan semangat, menghidupkan hati orang yang remuk, orang yang hari ini yang rendah hati. Saya percaya ada 3 hal. Kalau Tuhan yang maha tinggi, maha mulia, maha kudus, hari ini Tuhan akan menyembuhkan saudara yang lagi berkabung, ya. Siapa yang lagi ngalami resesi, ngalami kesulitan keuangan, ngalami keadaan yang susahnya besar, Tuhan berjanji menyembuhkan saudara yang berkabung, yaitu Tuhan yang maha tinggi, maha mulia, kudus, bersemayan atas orang yang remuk dan rendah hati. Tangkap ya. Jadi sekali lagi tidak ada orang yang takut. Tuhan tahu jalan hidup orang benar, dan Tuhan itu menjadi tempat bagaimana dia menyembuhkan. Kenapa? Karena yang menyembuhkan Tuhan yang maha tinggi, maha mulia, maha kudus, bersemayan. Saudara yang lagi berkabung, Tuhan itu bersemayan, yang maha tinggi, maha kudus, mulia. Yang kedua, Tuhan menghidupkan semangat orang-orang yang lagi berkabung, yang remuk, yang rendah hati. Tuhan itu menghidupkan hati. Selain menghidupkan semangat, Tuhan juga menghidupkan hati. Lewat firman ini kita lagi dihidupkan semangat. Hati kita yang lagi berkabung, yang lagi remuk, yang lagi rendah hati, Tuhan yang maha tinggi juga, yang mulia, yang kudus, bersemayan ya Tuhan atas orang-orang yang berkabung, yang remuk, yang rendah hati. Malam ini yuk semangat, ada penghiburan. Orang yang lagi berkabung, Tuhan lagi menyembuhkan. Makanya ndak usah takut. Kalau kesembuhan itu datangnya dari Tuhan, maka dia membangkitkan semangat hati, ya. Dia lagi membangkitkan semangat, ya. Bagaimana menghidupkan hati, menghidupkan semangat. Tuhan juga bersemayam atas kehidupan orang-orang yang remuk dan rendah hati. Siapa yang lagi berkabung, yuk Tuhan lagi menyembuhkan saudara. Jangan takut, dia menghidupkan semangat, menghidupkan hati, dia bersemayam. Artinya Tuhan itu tetap ada di pihak orang-orang yang lagi berkabung dan Tuhan menyembuhkan. Itu sebabnya malam ini saudara sebelum tidur, yuk kita tidak mau lagi mikirin masalah. Masalah itu sudah lewat saudara. Kalau Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang lagi berkabung dan remuk hari ini, remuk hati, berarti kehidupan saudara dan saya pasti. Orang kalau hari ini menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, saudara tidak akan pernah takut lagi. Saudara tidak pernah lagi depresi. Orang-orang yang remuk hari ini hatinya, Tuhan menghidupkan semangat, menghidupkan hati. Yuk semangat, semangat. Kalau Tuhan berkata jangan takut. Setiap masalah itu baik buat hidup saudara dan saya. Tidak ada rancangan kecelakaan, tidak ada sesuatu yang madesu buat masa depanmu. Yang pasti lewat masalah engkau akan melihat bagaimana aku Tuhan Allah yang maha tinggi, maha kudus, maha mulia, itu bertahta di atas orang-orang yang berkabung. Bahkan aku lagi menghidupkan semangatnya, menghidupkan hatinya. Itu firman Tuhan. Jadi sekali lagi yuk, siapa yang lagi berkabung sedih Tuhan, sedih. Tidak usah sedih, semangat ya. Hati, menghidupkan hati itu berarti apa? Sukacita, semangat, sukacita, tetap percaya di balik perkabungan kita ada Tuhan yang maha tinggi, maha mulia, maha kudus. Berikutnya ya, 1 perenungan, 2 perenungan lagi kita selesai. Saudara, mungkin hari-hari ini tidak gampang ya. Ada banyak orang yang sudah banyak yang putus asa. Kalau saya baca curhatan ibu-ibu, curhatan bapak-bapak, banyak orang yang berbicara, Bu, hidup ini mau dibawa sampai sejauh mana?
Saya cuman bicara gini, Pak, mau dibawa sampai sejauh mana, sedalam manapun, Tuhan tetap tahu jalan hidup Bapak. Nggak usah takut. Bapak lagi dicetak muncul seperti emas, seperti Ayub. Mau dalamnya seberapa, saya juga tidak pernah tahu dalamnya mau dibawa sampai kemana, jauhnya mau sampai kemana. Tapi yang pasti sedalam-dalamnya, seburuk-buruknya orang benar tetap aman. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu jalan hidup orang benar. Tuhan hari ini menyembuhkan yang lagi berkabung. Yuk, Tuhan itu lagi membangkitkan semangat sukacita saudara malam ini. Yuk, semangat sukacita. Percaya bahwa di balik realita kehidupan kita, Tuhan ada yang Tuhan Maha Mulia, Maha Kudus, Maha Tinggi bersemayam di atas perkabungan kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, semangat sukacita. Syukuri, ndak usah panik. Apapun terjadi, percayalah kehidupanmu pasti baik-baik adanya. Amin. Yang kedua, yuk bagaimana saudara lihat ya, bagaimana Tuhan menuntun kita yang berkabung. Nah, kita lihat Yesaya 57 ayat 16 dan 17 terlebih dahulu. Yesaya 57 ayat 16-17. Satu poin lagi kita selesai ya. Saudara yuk yang lagi berkabung semangat, sukacita. Ingat masih ada Tuhan yang bersemayam di atas perkabunganmu, penderitaanmu yang remuk hari ini. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah. Makanya masalah itu hendak selamanya. Dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. 17. Aku murka karena kesalahannya, aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Yesaya 57 ayat 10 kita baca. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Tetapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Sekali lagi, kalau Tuhan menuntun kita yang lagi berkabung, percayalah, sekalipun perjalanan hidup hari-hari ini membuat kita capek, saudara. Ada banyak orang yang sudah berkata, Tuhan capek, Tuhan sudah terlalu lelah ya. Ada orang yang berkata gini, Bu, saya ini benar-benar ngalami keadaan yang lelah, Bu Eli. Bagaimana ndak lelah? Tuhan kok belum cukup ya mencobai hidup saya, Bu Eli. Sudah masalah rumah tangga, sekarang usaha suami bangkrut lagi, Bu Eli. Belum cukupkah air mata saya, Bu Eli? Tuhan tuh sudah tampung loh air mata saya, rasanya kok ndak mau ditukar jadi cawan berkat. Katanya Bu Eli, air mata saya yang ditampung bertahun-tahun dalam perjalanan hidup, katanya Tuhan gantikan cawan berkat. Buktinya bukan berkat tapi petaka demi petaka. Sudah jatuh katanya Bu Eli, ditimpa tangga saya, ditimpa bangunan. Bener Bu Eli, masalah rumah tangga belum selesai, sekarang suami bangkrut, Bu Eli. Tolong gimana ini Tuhan? Tapi percayalah firman Tuhan malam ini, oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tapi aku tahu jalan hidupmu, engkau tidak berkata tidak ada harapan, engkau mendapat kekuatan baru, sebab engkau tidak menjadi lemah. Kita percaya kalau Tuhan itu menuntun kita saat yang berkabung, maka Tuhan menuntun kita yang lagi letih lesu malam ini. Tuhan menuntun kita saat tidak ada harapan. Tuhan akan memberikan kekuatan baru saat kita lemah. Siapa yang lagi butuh kekuatan, yuk lewat firman ini, siapa yang lagi letih lesu dengan perjalanan yang sudah terlalu jauh, sampai 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, mungkin saudara 7 tahun dibawa padang gurun yang tidak selesai. Hari ini ada berita sukacita. Tuhan itu lagi menuntun yang berkabung, yaitu saat kita yang letih lesu, saat kita yang sudah tidak ada harapan, Tuhan memberikan kekuatan baru saat kita lemah.
siapa yang lagi lemah, siapa yang lagi letih lesu, siapa yang tidak ada harapan, malam ini bangkitkan semangatmu, sukacita. Masih ada Tuhan yang lagi bersemayam, Tuhan yang bagaimana, yang ada bersemayam di atas perkabungan masalah kita, Tuhan yang maha tinggi, maha mulia, maha kudus. Saudara percaya kalau Tuhan maha tinggi, maha mulia, maha kudus, tidak ada kekuatan masalah, kekuatan orang jahat yang bisa menutup hari esokmu. Hari ini saudara semangat, sukacita. Tuhan itu lagi menuntun kita di masa-masa perkabungan, yaitu Tuhan menuntun siapa yang lagi letih lesu, siapa yang lagi tidak punya pengharapan, siapa yang lagi hari ini lemah. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Yang penting bangkitkan semangat saudara, bangkitkan sukacita. Tuhan membangkitkan hati, Tuhan membangkitkan semangat, menghidupkan hati, semangat orang-orang yang berkabung. Yang terakhir, bagaimana Tuhan memulihkan perkabungan dengan penghiburan. Yesaya 57, setelah ini kita selesai, kita berdoa sama-sama. Saudara yang lagi letih lesu, tidak punya pengharapan, saudara yang lagi sangat lemah di titik nadir, yuk katakan, Tuhan, Tuhan tahu ya jalan hidupku, aku percaya Tuhan itu memberikan penghiburan, Tuhan itu memberikan apa? Menyembuhkan. Selain dia menyembuhkan, Tuhan juga memberikan penghiburan. Yang ketiga, yang terakhir, ya, Tuhan itu menuntun, memulihkan yang berkabung dengan penghiburan. Saudara percaya malam ini Tuhan menghibur saudara, Tuhan itu menuntun saudara, Tuhan itu lagi hari ini bukan hanya menuntun tapi menyembuhkan saudara, karena dia tahu jalan hidup. Tenang aja, kalau Tuhan menyembuhkan, Tuhan yang menuntun saudara, dan Tuhan yang memberikan penghiburan. Ayat yang terakhir, Yesaya 57 ayat 19-20. Setelah itu kita selesai. Semangat ya, yang lagi lobet-lobet, yuk semangat. Jangan pernah menutup hari esokmu. Jangan pernah menutup kuasa Tuhan yang lagi bekerja. Malam ini dia mau menyembuhkan siapapun yang lagi berkabung. Tuhan mau menuntun langkah-langkah di hari esok. Sampai saudara tiba pada waktunya Tuhan. Tuhan juga mau memberikan penghiburan. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera, ya, bagi mereka yang jauh, bagi mereka yang dekat firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Lihat ya, Tuhan itu lagi mau memberikan penghiburan, bagaimana memulihkan. Tetapi orang fasik, lihat ini orang dunia yang tidak tahu lagi jalan hidupnya, tetapi orang fasik seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Saudara dan saya, orang fasik, orang dunia, hari-hari ini di tengah masa-masa yang sulit, mereka ngalami keadaan yang tidak bisa lagi ngalami damai. Tapi justru mereka ngalami sesuatu yang tidak tenang. Hidupnya hari ini menimbulkan sampah dan lumpur. Itu perjalanan orang fasik. Orang dunia itu tidak tenang hari-hari ini. Bahkan orang dunia nanti ketemunya bukan lagi ketemunya yang namanya happy ending, di mana Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan menuntun, Tuhan menghibur orang benar, tapi ketemunya apa saudara? Sampah dan lumpur. Anggap ya, orang fasik tidak pernah tenang, orang fasik di tengah masa-masa yang sulit akan ketemunya sampah dan lumpur. Tapi buat kita tidak pernah ketemu sampah dan lumpur, tapi ketemunya apa saudara? Hari esokmu selalu ada, masa depanmu selalu ada, pengharapanmu tidak akan hilang. Tapi orang berdosa, orang dunia yang tidak punya Tuhan Yesus, ketemunya sampah, lumpur, dan ketemunya tidak ada ketenangan. Tapi buat kita nanti ketemunya happy ending. Apa happy endingnya? Masa depan selalu ada. Hari esokmu juga Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Bahkan pengharapanmu juga tidak akan pernah hilang. Sementara orang dunia ndak usah ngiri,
seenak-enaknya, sejahat-jahatnya orang yang menyakiti hidupmu, nanti ketemunya sampah, lumpur, hidupnya nggak akan pernah tenang. Makanya apa yang Tuhan sediakan, Tuhan lagi memulihkan, Tuhan menuntun, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan orang-orang yang berkabung. Apa yang dipulihkan dengan penghiburan? Yang pertama ada puji-pujian, ada damai sejahtera, ada kesembuhan. Tuhan akan menyembuhkan dia. Hari ini yuk kita nanti dalam perjalanan, kalau Tuhan memulihkan dengan penghiburan berarti ada puji-pujian, ada damai sejahtera, ada yang namanya kesembuhan. Itu sebabnya hari ini tidak ada orang yang mau berkabung lagi. Ya, saudara sedih boleh sesaat. Ya, kalau saya dengar sesuatu saya juga sedih, saudara. Tadi saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan kadang-kadang jujur daging ini tidak bisa dipungkiri. Kadang-kadang manusia bisa mencapai titik cuapek, saudara. Saya ngomong sama Tuhan, cuapek loh Tuhan. Capek kadang-kadang mikiri kehidupan ini kok seperti ini. Tapi sekali lagi ketika Tuhan memberikan firman ini buat kita semua termasuk saya malam ini. Tuhan mau berkata buat siapa yang bergabung dalam live ini. Tuhan itu tahu jalan hidup saudara dan saya. Tenang aja ya. Yang pertama apa tadi saudara? Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan menuntun, dan Tuhan akan memulihkan dengan penghiburan. Tangkap ya, Tuhan pulihkan, Tuhan tuntun, Tuhan akan menyembuhkan. Bayangin kalau Tuhan menyembuhkan, Tuhan menuntun, dan Tuhan memulihkan dengan penghiburan yang orang-orang yang berkabung, maka kita semua akan melihat sesuatu yang terbaik. Ya, pasti ada puji-pujian, pasti ada yang namanya ketenangan, ya, pasti ada yang namanya apa? Kesembuhan itu akan terjadi, pasti ada yang namanya hari ini damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati semuanya, istirahat, ndak usah bingung dengan apapun juga. Ya, saudara tetap tenang dengan tinggal tenang dan percaya di situ terletak kekuatan kita. Ketika kita sebagai anak Tuhan, saudara tidak perlu panik. Saudara tidak perlu takut, Bu. Realita pasti panik ya, Bu. Ngelihat masa kesusahan besar. Iya, pasti. Tapi kalau Tuhan malam ini berkata, "Nak, kamu kan tidak tahu jalan hidupmu. Kamu panik karena iblis berkata jalan hidupmu ancur. Tapi aku tahu jalan hidupmu." Ya, ada kesaksian bagaimana seorang yang bercerita suatu kali ya, ketika dia hidup dalam keterpurukan, benar-benar terpuruk di titik nol, saudara. Ya, bayangin kalau orang dari sukses terus jatuh ke bawah, ya itu tidak gampang, saudara. Bahkan kalau saya melihat kehidupan gapnya itu tinggi. Misalnya orang jatuh dari 100%, turunnya cuma 70, masih oke. Masih punya rumah ya, masih punya mobil. Misalnya dulu 10, kalau turun ke 70 berarti cuma 3 mobil yang dijual. Misalnya punya 10 usaha, tinggal 7, 3 yang dijual. Tapi kalau dari 100%, turunnya sampai 20%, itu berarti diambang bangkrut nggak? Jelas. Orang mungkin sudah berkata bukan hanya bangkrut tapi krut. Ya, habis bukan hanya habis, tapi habis bis. Tapi yang luar biasa, apa yang membuat seorang ibu ini bertahan dengan suaminya? Dia cuma satu hal yang dia ingat, yaitu apa? Dia cuma ingat gini, Tuhan, tidak mungkin loh, Tuhan itu punya rancangan mencelakakan hidupku. Walaupun hari ini hidupku sepertinya dibawa Tuhan itu arahnya semakin turun. Dia ingat salah satu ilustrasi kalau orang mau pergi ke gunung, ya. Orang itu pasti melewati apa, saudara, ke gunung, naik turun ya. Saudara kalau mau pergi ke gunung, saudara pasti melewati keadaan yang bukan naik terus kan, kalau sampai ke gunung, tapi kan lewat naik turun lewat lembah. Tapi satu hal, kira-kira pada akhirnya saudara mencapai nggak yang namanya gunung? Mencapai. Tapi perjalanannya bukan selalu naik turun, dan itu yang diingat jadi mindset.
Waktu itu jadi mindset, dia berkata gini, Tuhan, boleh keadaan hidupku turun-turun, tapi pasti ada titik di mana ada satu titik terobosan, titik balik. Makanya titik balik kita ini jangan sampai menyerah. Saudara tahu, ketika kita menyerah, misalnya besok titik balik saudara, kira-kira saudara rugi enggak? Ini perjalanan hidup yang Tuhan tuh enggak pernah kasih tahu saudara, besok titik balik, enggak. Tapi biasanya, dan bukan biasanya, lihat aja Abraham, titik balik besok sudah ada di atas anaknya detik-detik terakhir, Tuhan kirim malaikatnya. Tangkep ya. Saudara, siapa lagi yang diambang batas kekuatan? Ayub juga ngalami. Pada saat titik balik di mana keadaan hidupnya habis-habisan, ada titik balik. Siapa lagi? Paulus. Titik baliknya di saat kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Abraham menikmati berkat berlimpah-limpah. Ayub titik baliknya berkat 2 kali lipat, di mana Paulus mengalami titik balik kuasa Tuhan yang sempurna. Ada ayat yang bagus di Roma 8 itu yang diingat ya, dimana kita seperti domba pembantaian yang tidak tahu apa-apa, tapi disitulah ayat berikutnya, kita semua dibawa Tuhan keluar lebih dari pemenang. Dan singkat cerita, ketika ibu ini tetap punya iman yang berharap sama Tuhan, sekalipun dia tidak melihat arahnya naik, dia cuman bilang gini, satu kali dia bilang gini, Bu, saya cuman menantikan titik balik aja. Begitu turning point ini ditekan sama Tuhan, titik baliknya, maka yang bangkrut akan titik baliknya akan diberkati berlimpah-limpah. Tangkap ya. Dan itu menjadi rema saudara. Makanya kita perlu tahu, hari ini kita ini cuma tunggu turning point-nya Tuhan. Tangkap ya. Karena kalau sudah terjadi turning point, maka di saat kelemahan turning point-nya kita itu langsung kayak bola itu ibaratnya gini, dibanting puang, semakin dibanting puang. Saudara tahu titik baliknya bola ini akan melambungnya tinggi. Tangkap ya. Contoh lagi yang saya bisa berikan, panah. Tangkap ya. Panah ini semakin ditarik kenceng-kenceng, arahnya bukan maju loh, tapi ditariknya kenceng-kenceng mundur ke belakang. Waktu dilepas sama Tuhan, turning point-nya, waktu Tuhan turning point, begitu Tuhan lepas, anak panah ini melejitnya luar biasa enggak? Jelas. Speednya gimana? Speednya akan luar biasa, melejitnya dengan luar biasa. Tangkep ya saudara. Jadi hari ini kita tidak pernah tahu turning point-nya jalan kehidupan kita itu di titik yang mana. Tapi percayalah, pasti ada titik balik. Kehidupan kita nggak mungkin nggak ada titik balik. Orang ditarik mundur untuk melesat loh saudara. Tangkep ya. Saudara, hari ini dilempar dengan bola, kelihatannya orang lain dilemparnya pung gini ya, orang lain bolanya cuman pung gini, sementara waktu giliran bola saudara, Tuhan itu lemparnya gini pung. Tangkep ya, saya sampai batek saudara. Dan ini titik balik waktu saudara dipukul begitu keras, kira-kira titik baliknya gimana? Bola yang semakin keras dipukul, titik baliknya gimana? Peng, tangkep ya. Promosinya itu langsung tiung. Nah itu, saudara, waktu kita bayangin seperti ini, seperti seorang Paulus, di saat kelemahannya lah, titik baliknya itu kuasa Tuhan sempurna. Di saat saudara seperti domba pembantaian yang akan dingek, tapi titik baliknya apa? Ayat berikutnya, kita semua keluar lebih dari pemenang. Nah, ibu bapak ini, dia cuma tunggu turning point-nya. Makanya malam ini yuk kita doa, Tuhan, aku cuma tunggu engkau pencet tombol turning point-ku. Begitu turning point itu ditekan sama Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa ngalahin turning point-nya Tuhan. Tangkap ya. Makanya hari ini jangan nyerah. Mungkin kalau hari ini kau nyerah, 1 jam lagi bisa enggak turning point itu terjadi? Bisa. Mungkin saudara hari ini mau menyerah 2 hari lagi, Tuhan itu sudah siap loh menjet turning point. Begitu turning point itu terjadi, ketika Tuhan tahu jalan hidupmu, percayalah, turning point saudara pasti dahsyat. Makanya yang lagi ditarik mundur, nggak usah
Nggak usah takut, nggak usah takut. Yang lagi dibanting bukan dibanting seperti orang lain, turning point-nya nanti melesatnya tinggi. Yang lagi ditarik mundur anak panah nanti melesatnya juga tinggi. Demikianlah Tuhan akan membawa turning point buat saudara dan saya. Dan ibu bapak ini ngalami turning point yang nggak main-main saudara. Ketika Tuhan pulihkan Sion, turning point-nya itu seperti orang bermimpi yang tertawa terbahak-bahak. Dari yang bangkrut, dari yang hidup susah, Tuhan bawa kehidupan keluarga ini menikmati karya Tuhan yang luar biasa. Makanya hari ini yuk kita semua malam ini yuk kita berdoa. Kita mau minta turning point-nya. Tuhan, enggak apa-apa, minta. Saya juga minta saudara. Tuhan, aku percaya saya cuma lagi tunggu Tuhan tekan turning point hidup saya. Titik balik. Tangkep ya. Orang kalau titik balik itu kayak diseberangkan. Bangkrut, kaya, berhasil. Ya, yang sakit sembuh. Yang hancur, pulih. Itu turning point-nya. Kita semua lagi tunggu turning point. Abraham mau bunuh anaknya, turning point-nya apa? Diberkati berlimpah-limpah. Mimpi enggak Abraham? Ayub turning point-nya diberkati sampai 4 keturunan, berkat 2 kali lipat. Pernah mimpi enggak? Dengan turning point-nya yang dinikmati Ayub, Abraham, Yusuf, turning point-nya jadi perdana menteri. Enggak pernah mimpi saudara. Turning point-nya Daud jadi penggembala, cuma 3 ekor tapi jadi raja. Pernah bermimpi enggak? Sama seperti kita. Tidak ada orang yang bermimpi hari ini. Tidak pernah ada orang yang pernah mikir turning point-nya Tuhan. Makanya jangan pernah menyerah. Yuk kita berdoa malam ini. Saya percaya malam ini kita minta turning point semua. Yang ada di rumah-rumah, taruh tangan saudara atau angkat tangan. Yuk kita sama-sama mengangkat tangan. Kita minta Tuhan turun tangan untuk tekan yang namanya turning point. Titik balik. Ya, titik balik buat kita untuk naik ke atas, buat kita seperti panah yang melesat ke depan, buat kita yang akan melihat kuasa Tuhan yang sempurna, buat kita yang akan melihat bagaimana Tuhan pulihkan nanti secara luar biasa. Yuk kita semua ngambil langkah profetik. Saya terlalu banyak percaya malam ini kenapa Tuhan taruh di hati saya tentang turning point. Ini semuanya senyatanya kami tidak tahu Tuhan. Kenapa Tuhan tiba-tiba menaruh titik turning point? Kami percaya malam ini ada banyak orang yang membutuhkan turning point-nya Tuhan. Karena kami sudah tidak berdaya. Kami masa-masa yang remuk Tuhan. Kami lagi ngalami peremukan Tuhan. Perkabungan yang benar-benar kami di ambang batas kekuatan. Tapi satu hal yang membuat kami bisa bangkit adalah waktunya Tuhan menekan tombol turning point kami. Kami mengangkat tangan untuk kami minta turning point-nya Tuhan malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tangan-tangan yang terangkat malam ini Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan menuntun, bahkan Tuhan akan memulihkan dengan penghiburan yang luar biasa. Akan terjadi terobosan yang luar biasa, baik itu berkat rumah tangga, kesehatan yang lagi sakit, yang mengalami badai rumah tangga, keuangan, yang mau jual aset, ada turning point. Yang rugi Tuhan akan buat beruntung, ada turning point. Yang sakit kanker Tuhan turning point, mereka sembuh. Yang lagi ngalami usaha sepi, turning point-nya mereka akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Yang ngalami masalah rumah tangga, ada anggur yang manis, turning point-nya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami malam ini kami mau istirahat dengan hati yang gembira. Kami sudah menerima pujian damai-Mu Tuhan. Kami sudah menerima Tuhan ketenangan yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Ada kesembuhan yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau istirahat Tuhan. Biar kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat beristirahat ya. Saya percaya ada banyak orang ngalami turning point malam ini. Saya tidak tahu siapa yang lagi
terima turning point-nya Tuhan cepat ya. Tuhan lagi tekan tombol percepatan. Ini kan waktu percepatan. Jadi kita minta percepatan turning point-nya Tuhan ya. Saya percaya Tuhan akan memberikan turning point segera mungkin. Saya berdoa buat setiap saudara, pasti ada turning point. Besok yang ada di Semarang ketemu saya, ada kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.